salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Kalian lihat sebelah kiri dan kanan kalian apakah ada yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? Kita lanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Apakah kalian masih ingat dengan pembelajaran yang terdahulu? Coba siapa yang masih ingat dengan pengertian dari puisi? Pak, Silakan. teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, itu dia ya. Tepuk tangan. Puisi atau karya siapa yang sudah kalian baca? Ada yang masih ingat? Ya? Karya Sapardi Djoko Damono ya. Baik. Peserta didik diharapkan mampu menyajikan gagasan, perasaan dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tertulis atau lisan dengan baik, dan itu dibuat dengan pemilihan kata yang unik ya. Pemilihan katanya itu padat. Kalau bisa pemilihan katanya itu yang tidak biasa ya, sehingga menghasilkan sebuah puisi yang wah gitu ya. Kemudian puisi merupakan jenis karya sastra yang digunakan penyair untuk mengekspresikan gagasan dan pikirannya ya. Jadi karya sastra yang digunakan untuk mengekspresikan ya, mengekspresikan apa yang ada di dalam pikirannya, baik itu gagasan, bisa juga kritik ya kan, bisa kita tuangkan di dalam bentuk puisi ya. Nah, jadi karena nanti kalian akan membuat puisi ya, dengan memperhatikan unsur-unsurnya, jadi ini harus kita pelajari. Ideal struktur batin puisi apa? Pembangunan puisi yang bersifat tersirat atau terkandung dalam setiap kata, lirik dan bait puisi. Iya ya. Jadi struktur batin itu unsur pembangun puisi yang bersifat tersirat atau terkandung dalam setiap kata, lirik dan bait puisi. Jadi makna yang tersirat ya. Tersirat itu makna yang tersembunyi di dalam kata-kata tersebut ya, sehingga orang perlu berpikir untuk menafsirkannya ya. Melihat dan tersurat dalam puisi sehingga secara lahiriah dapat ditangkap oleh indera pembaca. Harus bisa menulis puisi ya, kemudian membaca ya. Nah, pada saat membacakan nanti akan maju ke depan dan yang lain akan mengomentari seperti itu ya. Ini pelafalannya seperti apa, intonasi dan temponya bagus atau tidak ya. Ya, pembawaan si pembaca puisi tersebut. Kemudian mimik dan gestur. Mimik ini berkaitan dengan raut muka ya, raut muka kita, kemudian gestur kita. Misalnya gini, ketika pada puisi tersebut terdapat kata Tuhan, nah dia menunjuk ke atas misalnya, nah, itu masuk ke dalam mimik dan gestur ya. Kata Tuhan dia menunjukkan bahwa Tuhan itu berada di sesuatu yang tinggi ya, itu masuk ke dalam gestur. Gestur itu seperti gaya tubuh kita ya, gestur. Kemudian volume dari suara, apakah volumenya kencang atau kurang ya. Tidak semua puisi itu harus dibacakan dengan nada yang kencang ya. Ada beberapa puisi yang enak dibacakannya dengan suara yang lembut. Ada juga memang yang harus
membaca puisi itu lancar nggak atau terbata-bata ya? Kemudian kecepatannya seperti apa? Puisi memiliki bahasa yang khas. Bahasa puisi itu singkat, tetapi penuh dengan makna ya. Pemilihan kata menjadi hal yang sangat diutamakan untuk menentukan ketepatan makna. Kemudian unsur bunyi juga patut diperhatikan agar lebih indah saat dibaca. Tema dan judul puisi ya. Temanya misalnya tema tentang lingkungan ya. Kemudian tema tentang sosial, seperti itu kan banyak puisi-puisi. Nah, kalau sosial ini biasanya ada juga jenis-jenis puisi yang berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah. Sebelum kalian membuat puisi itu kalian harus membayangkan dulu ya. Misalnya mau membuat puisi tentang laut ya, kalian bayangkan dulu angan-angan kalian itu harus hadir seolah-olah kalian berada di laut ya, dengan ombak yang menderu misalnya ya. Kemudian dengan buih-buihnya yang ada di laut ya. Kemudian dengan suara-suara burung. Pelajaran kali ini Bapak ingin membuat penugasan kepada kalian mengenai puisi ya. Baik, temanya perhatikan. Ini temanya. hijau dan udara menjadi lebih sejuk. Puisi yang sudah ditampilkan oleh Wahid dengan judul lingkungan. Nah,
Iya, jadi sudah pas ya temponya, jadi dia tidak terburu-buru. Baik, tepuk tangan dulu dong. Baik, karena waktunya tidak cukup ya untuk menampilkan semua. Sebenarnya Bapak ingin kalian semuanya menampilkan dan kita saling berdiskusi dan mengomentari. Tetapi waktu juga yang membatasi kita ya, sehingga hanya dapat satu orang saja ya. Mungkin bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalian apa yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran ini? Ayo. Apa kira-kira? Baik, jadi kita simpulkan sama-sama ya. Kesimpulan dari pembelajaran ini, jika kita membuat sebuah puisi ya, jadi harus memperhatikan apa? Langkah-langkahnya ya. Kemudian supaya kita bisa menjiwai dari puisi yang kita bikin, kita harus apa tadi? Membayangkan suasananya ya, misalnya seperti yang Bapak contohkan tadi. Misalnya ketika kalian ingin membuat puisi tentang pantai, kalian membayangkan suasana pantai. Jadi dengan begitu puisi yang kita dapatkan cita rasanya dapat ya. Ini adalah kumpulan puisi yang sudah kalian buat. Selanjutnya akan Bapak gabungkan menjadi satu dan akan menjadi kumpulan puisi kelas ini ya. Akan Bapak salin ke dalam ketikan agar lebih rapi lagi ya. Baik, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Siap. Berdoa dalam hati beragama